Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Baik, hari ini bersama dengan saya Emma Fitria Agustina yang akan menjadi host di acara podcast kali ini. Kami akan berbincang santai bersama tim penjaminan mutu madrasah atau biasa disingkat dengan PMM. Nah, PMM ini adalah salah satu bidang di Mandua Kota Malang yang anggotanya terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Bapak N. Effendi, yang kedua ada Pak Andi Setiawan, ketiga ada Pak Adi Panji Gumilang, dan yang terakhir ada saya. Baik, pemirsa mungkin banyak yang belum tahu ya PMM itu apa sih gitu. Jadi kita akan mulai ya perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin tanya ke Pak N lebih dulu nih. Pak N, PMM itu apa sih Pak? Oke, baik Bu Emma. PMM itu kependekan dari penjaminan mutu madrasah. Nah, dari istilahnya kita sudah bisa melihat bahwa tugas pokok dan fungsinya tidak lain adalah menjamin bagaimana mutu kualitas di Mandua Kota Malang itu selalu baik dan terus berkembang lebih baik lagi. Itu singkatnya begitu. Singkatnya begitu ya PMM ya Pak. Prosedur kegiatannya itu ya sesuai dengan yang ada di prosedur penjaminan mutu. Nah, itu ada yang pertama itu merumuskan standar mutu. Standar mutu itu kalau di Mandua Kota Malang itu kita tumpahkan, kita tuangkan di yang namanya dokumen pedoman manajemen. Nah, disitulah mutu dari Mandua Kota Malang yang harus dilaksanakan. Kemudian setelah standar mutunya itu sudah kita rumuskan bersama-sama, tentunya ya harus dilaksanakan bersama-sama bagaimana kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah kita rumuskan bersama di standar mutu tersebut. Nah, berikutnya nanti juga akan di istilahnya monek ya, dimonitor dan dievaluasi oleh tim PMM. Sebenarnya semuanya juga bisa melakukan itu, sehingga nanti masukan-masukan dari semua sivitas akademika Mandua Kota Malang itu tidak lain adalah bagian dari monitor itu sendiri. Baik, seperti itu. Sesuai dengan singkatannya ya, penjaminan mutu madrasah pemirsa. Baik, saya ke Pak Andi nih. Pak Andi, kalau diibaratkan PMM itu seperti manusia gitu ya Pak Andi ya, tugasnya PMM itu apa sih Pak Andi? Apa PMM itu jadi polisi, atau jadi dokter yang mengobati penyakit, atau jadi petugas damkar yang memadamkan kalau ada kebakaran gitu ya Pak Andi ya, atau jadi tukang beres-beres atau gimana Pak Andi? Waduh, analognya itu canggih. Tapi kalau di versi saya itu bukan ketiga-tiganya itu. Karena kalau polisi itu kan lebih pada penegakan hukum kalau ada kesalahan, kemudian dokter itu ngobati kalau ada sakit. Lebih cocok menurut saya ini, PMM itu milik pendamping atau dalam tanda petik ahli gizinya Mandua Kota Malang. Yang diharapkan suplai vitamin, mineral maupun proteinnya itu seimbang, sehingga Mandua Kota Malang ibarat orang itu bisa optimum dalam menjalankan tugas pokok kesehariannya, yakni dalam memberikan layanan pendidikan di Mandua Kota Malang. Kira-kira itu Bu Eva. Menarik ya Pak Andi, oke. Baik, saya ke Pak Panji nih. Pak Panji, jujur dulu waktu Pak Panji sebelum masuk dalam tim PMM gitu ya, yang kebayang dalam benak Pak Panji gitu, PMM itu yang kebayang apa Pak Panji? Iya, PMM, penjaminan mutu madrasah. Bagi saya yang dulu baru masuk di Mandua Kota Malang sekitar tahun 2017 Mem. 2017 waktu itu insya Allah zamannya Bapak Jasa Mas Ian.
Saya lewat, MM-nya ya? nggih, saya lewat depan ruangannya itu sudah berbeda hawanya, Mem. Sudah beda hawanya. Auranya gimana? Pak Panji, horor atau gimana? Bukan horor, bukan yang bagaimana, tapi aura bermarwahnya, aura apa nggih? Aura ada kebijaksanaannya itu kuat sekali. Nah, dan benar memang itu terwujud karena memang orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang menurut saya memang punya karakter yang berbeda, tetapi perbedaannya itu saling melengkapi. Ada yang pemberi ide, ada yang biasanya memberikan kritik tapi membangun, kemudian ada juga yang bagian administrator, jadi sangat komplit sehingga Seperti yang Pak Panji alami setelah masuk PMM gitu ya. iya, Pak Panji masuk PMM tahun berapa? insya Allah kalau tidak salah sekitar tahun 2019-2020 memang 2019 2020. Berarti Pak Panji sudah berapa tahun nih Pak Panji? 6 kurang tahun, lebih 7 tahun? iya kurang lebih seperti itu Mem. Sekarang setelah dari yang ada di dari dalam, yang sebelumnya belum menikah sampai sekarang sudah menikah sampai ganti status. sampai ganti status. Oke, jadi Nggih. setelah ada di dalam PMM, mindsetnya Pak Panji berubahkah tentang PMM? Em, berubah tidak Mem, tapi memperkuat apa yang memang saya rasakan dulu, bahwasanya PMM ini memang lembaga yang bermarwah gitu nggih, punya kebijaksanaan luar biasa sehingga kami itu, saya pribadi nggih, merasa segan kepada unit ini, dan ketika saya diberikan amanah untuk masuk ke dalamnya, ibaratnya mungkin saya merasakan seperti atlet angkat beban gitu nggih, yang bebannya sangat luar biasa karena saya di antara bapak-bapak yang muda itu yang paling muda. Pak Panji yang paling muda. Yang paling muda. Sekarang ya, Nggih. paling muda ya Pak Panji ya. Yang paling muda tetapi sudah diberikan amanah di unit yang sangat luar biasa ini gitu Mem. Jadi ya alhamdulillah bersyukur Bersyukur bisa ya. masuk ke dalam PMM. Baik. Kalau ada satu hal gitu yang paling bikin Pak Panji bersyukur ada dalam PMM, di mana satu hal yang paling membuat Pak Panji bersyukur bahwa di Mendua Kota Malang ini ada PMM, apa Pak Panji? Salah satu yang membuat saya bersyukur kenapa di Mandua Kota Malang ada PMM, karena kalau kata Pak Andi tadi nggih, PMM itu adalah ahli gizi. Ternyata PMM ini kan kalau dianalogikan yang lain seperti kalau di sepak bola itu ada analisis data, bagaimana kondisi pemain itu kesehatannya gitu nggih, apakah cedera yang dialami itu buruk atau tidak, apakah strategi yang digunakan itu berhasil atau perlu perbaikan. Jadi sangat strategis sekali menurut saya PMM harus ada di Mandua Kota Malang untuk menjaga mobil Mandua Kota Malang tetap di jalurnya kayak gitu Mem. Jadi pemirsa, ternyata peran PMM itu sangat luar biasa ya, dan kita bersyukur banget ada PMM di Mandua Kota Malang ini gitu. Nah ternyata PMM itu bukan horor banget ya. PMM itu tugasnya salah satunya tadi ya seperti Pak Andi sampaikan, ahli gizi di sini begitu ya. Baik. Nah Sebentar, kalau Emma sendiri. menurut saya PMM itu masih sedikit horor Pak. By the way, saya adalah anggota terbaru. Iya. Jadi saya masih banyak belajar menyerap dari bapak-bapak semua yang sudah lebih dulu berkecimpung di PMM ini gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, bahwa salah satu tugas dari PMM itu adalah menyelenggarakan penyusunan pedoman manajemen dan SOP di madrasah kita ini begitu ya, dan sebentar lagi akan ada agenda besar begitu. Nah saya mungkin pertanyaannya ke Pak En. Pak En boleh di-spill dong Pak En, agenda PMM dalam 2 bulan yang akan datang ini apa? Ya, untuk 2 bulan ke depan itu dari PMM akan menyelenggarakan yang namanya raker penyusunan pedoman manajemen. Itu seperti tadi di awal itu saya sampaikan. Jadi pedoman manajemen itu merupakan manual mutu atau isinya standar mutu di Mandua Kota Malang. Nah, itu kita susun bersama-sama di kurang lebih 2 bulan ke depan, Mei dan bulan Juni. Harapannya pedoman manajemen yang kita susun nanti itu akan semakin lebih baik, sehingga Mandua Kota Malang juga akan semakin berkualitas seperti itu. Pedoman manajemen itu ada 10 bidang ya Pak En ya, apa saja Pak En? Untuk bidang di Mandua Kota Malang itu ada, kita klasifikasikan menjadi 10 bidang.
Itu yang pertama ada bidang kurikulum, kemudian Kurikulum. bidang kesiswaan, ada bidang humas, ada bidang sarpras, kemudian ada bidang ketatausahaan, kemudian ada bidang PNM, MITA, iya. penjaminan mutu madrasah, kemudian ada bidang kemahatan, ya, kemudian ada bidang BKM, Badan Badan Kehormatan Kehormatan Madrasah, Madrasah. kemudian yang terakhir ada bidang pengembangan zona integritas. Jadi itu nanti yang akan bersama-sama menyusun pedoman manajemen sebagai manual mutu yang harus kita kerjakan dan kita capai bersama. Seperti itu. Oke, Pak Andi, ini kita lihat ya temanya Raker kita tahun ini adalah transformasi tata kelola madrasah berintegritas inovatif menuju BBBM. Pak Andi, kenapa sih harus transformasi, Pak Andi? Oke, terima kasih, Mem. Ada dua latar belakang ada dua hal yang menjadi latar belakang kenapa kita memilih transformasi. Yang pertama, kita itu menjadi pilot project Kemenak Pusat untuk sebagai madrasah yang harus dalam tanda petik mencapai predikat BBBM, yang itu kan belum ada ya, yang madrasah yang bisa ke BBBM, dan kita dipilih untuk menjadi pilot project itu. Kemudian yang kedua, yakni terbitnya kurikulum berbasis cinta dari Kemenak. Nah, ini harus kita respon sampai ke level manajerial, sehingga disitulah kemudian kita berharap dengan dua hal itu, maka tata kelola madrasah juga harus baru. Sebagai misal contoh sederhana ya, di kurikulum cinta, kalau mungkin di sebelumnya termasuk nanti di kesiswaan dan lain-lain, kalau di kesiswaan yang tadinya disiplin itu harus dengan kata-kata dalam tanda petik tegas, nah, tetapi untuk di kurikulum cinta ini lebih pada penyadaran, disiplin yang bersifat positif, tidak disiplin yang kayak militer. Nah, ini membutuhkan manajemen baru, termasuk ketika BBBM kita sudah menata PTSP kita itu di sana ada ruang konsultasi. Nah, itu sebenarnya menghindarkan sivitas akademika dalam tanda petik itu mendapatkan gratifikasi dan lain-lain karena di situ terbuka. Nah, sehingga kalau misalnya ada tamu dari kepala madrasah, maka beliau harus menunggu di ruang konsultasi itu yang semua karyawan nanti dengar dan lihat, sehingga dalam tanda petik itu meminimalisir terjadinya hal-hal yang itu melanggar integritas yang sudah kita kelola, yang kita tata. Dan mudah-mudahan dengan itu, lalu di level manajerial kalau kita sudah tata dengan baik, maka kita harapkan Mandua Kota Malang ini akan bisa cepat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih predikat BBBM. Oke, menarik ya. Jadi itu pemirsa arti dari transformasi tema yang diangkat oleh pedoman manajemen tahun ini gitu ya. Pak Panji, kalau menurut Pak Panji gitu ya, di lapangan tata kelola mana yang kira-kira bisa kita transformasikan duluan ya Pak Panji? Oke, baik Mem. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi kaitannya dengan transformasi tata kelola madrasah, Mem. Ini menjadi hal yang penting. Pertama, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah transformasi mindset Pak Andi, ya. Transformasi cara pandang secara keseluruhan masing-masing individu sivitas akademik Mandua Kota Malang harus punya berpikiran untuk membangun bersama madrasah ini atas dasar rasa kepemilikan. Itu yang pertama, yang harus urgent banget segera kita internalisasi ke dalam diri kita masing-masing. Ya, yang kedua, yang menurut kami perlu ditransformasi berikutnya adalah internal PMM itu sendiri, Mem. Jadi kami harus bercermin terhadap apa yang sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Kira-kira ke depan perbaikan-perbaikan di sisi apa saja yang perlu dilakukan itu harus dilakukan, Mem. Karena kita juga harus mendukung upaya madrasah untuk mempunyai predikat BBBM yang tidak hanya sekedar berpredikat, tetapi secara struktural itu juga
terinternalisasi juga di unit-unit MAN 2 Kota Malang, termasuk PMM. Seperti itu, Mem. Dua hal itu saya rasa. Oke, menarik. Nggih. Oke, jadi pemirsa, untuk jadi bahan bakar kita bertransformasi ini, kita itu butuh saran, masukan gitu ya, dan juga solusi dari seluruh sivitas akademika MAN 2 Kota Malang. Nah, dari PMM kita akan memberikan borang-borang begitu ya kepada GTK dan sivitas akademika MAN 2 Kota Malang untuk sebagai bahan bakar untuk menghasilkan SOP yang lebih baik tahun ini begitu ya. Nah, ini pertanyaan saya untuk semua Bapak-bapak nih ya. GTK atau sivitas akademika MAN 2 Kota Malang itu ngisi borang buat apa sih? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Oke, baik, Bu Emma. Jadi itu merupakan fasilitas yang kita siapkan, kita sediakan untuk seluruh sivitas akademika MAN 2 Kota Malang. Jadi menumpahkan atau menyampaikan semua ide-ide kreatifnya di MAN 2 Kota Malang ini. Sehingga dengan ide-ide yang muncul dari semua sivitas akademika MAN 2 Kota Malang, itu insya Allah MAN 2 Kota Malang akan semakin tertata, semakin baik, dan akan semakin kalau istilah saya itu MAN 2 Kota Malang akan berada di banyak puncak gunung. Sementara ini kan masih ada di beberapa puncak gunung ya. Nanti kalau ide-ide itu tertumpahkan semua atau dimunculkan semua, itu insya Allah tentunya ide-ide yang bagus ya, ide-ide kreatifnya ya, itu MAN 2 Kota Malang akan semakin berada di banyak puncak gunung di seluruh dunia ini. Wow. Insya Allah gitu. Iya, Pak En, ini ada yang ngechat saya kemarin gitu ya, ada yang takut gitu, Mem, kalau aku nanti jujur di borang nanti kena tegur nggak gitu, gimana? Ya, insya Allah tidak ada yang menegur itu. Karena niatnya juga baik ya Pak En ya, niatnya kan untuk Saya kira, kemajuan MAN 2 ya. Ya betul. Jadi ide-ide yang disampaikan itu, saya kira ide-ide positif gitu ya. Untuk sehingga kami pun atau mungkin semuanya di tim pedoman manajemen nanti itu juga akan berpikir positif terkait dengan ide-ide, masukan-masukan yang disampaikan oleh semua sivitas akademika MAN 2 Kota Malang. Melalui borang-borang itu ya. Bahkan kita juga memfasilitasi ke siswa ya Pak Panji. Betul, Pak Panji, betul, siswa bukan hanya dan GTK juga ya Pak En ya. orang tua, insya Allah nanti kita akan berikan borang-borang itu untuk memberikan masukan-masukan, ide-ide kreatif untuk kemajuan MAN 2 Kota Malang begitu. Sip. Pak Andi, kalau misalnya Pak Andi borang ini diisi asal-asalan, ruginya apa buat madrasah? Dan kalau diisi jujur, manfaatnya atau untungnya buat GTK atau sivitas akademika MAN 2 Kota Malang apa? Oh iya, tapi sebelum menjawab itu saya nyambung Pak En sebentar ya. Jadi penumpahan ide gagasan terbaik dari masing-masing orang itu sesungguhnya adalah manifestasi bahwa di MAN 2 Kota Malang itu tidak ada superhero. Yang ada adalah kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola yang bagus, dan itu harus bersinergi seluruh sivitas akademika. Nah, karena itulah ketika di komponen ini ada yang dalam tanda petik berpikiran yang pikirannya itu apatis gitu. Dalam pengertian, oh apa sih gunanya kita ngisi borang, toh nggak digunakan. Nah, ini berbeda di kesempatan kita kali ini dengan dua latar belakang tadi, dengan BPBM dan kurikulum cinta. Itu diharapkan seluruh warga atau sivitas akademika MAN 2 Kota Malang ini berpartisipasi aktif, tidak menggunakan pola pikir yang pasif atau tadi itu tidak kalau kita bahasakan a priori dulu, lakukan aja. Nanti ketika ide terbaik ini diberikan, insya Allah tim yang tadi sudah dibentuk juga akan membacanya dengan objektif.
Oleh karena itu, berikan ide terbaik dan mari kita juga laksanakan secara berkolaboratif ide-ide terbaik itu untuk nyata terwujud di Mandua Kota Malang. Oke. Baik. Pak Panji, Gimana? 5 menit mengisi borang. Jadi 5 menit selesai, tapi ngena. Gimana Pak Oke. Panji? Baik Mem, jadi sekedar informasi bahwa kami dari panitia itu kan akan mempersiapkan sebuah link Iya, untuk borang. pengisian borang masukan dan saran yang akan bisa diisi oleh Sivitas Akademik Mandua Kota Malang mulai dari GTK, kemudian siswa baik kelas 10, 11 maupun 12 sekaligus oleh wali murid seperti itu Mem. Jadi ini seperti kata Pak En, bentuk akomodasi, bentuk sikap akomodatif madrasah kepada seluruh stakeholder Mandua Kota Malang. Bahasanya kami setiap tahun sekali itu melakukan kulaan masukan gitu Mem, atau kita tidak boleh berpuas diri terhadap pencapaian 1 tahun kemarin, kita harus melakukan beberapa perubahan-perubahan atau inovasi seperti itu. Nah, kami rasa Bapak Ibu Sivitas Akademik Mandua Kota Malang sudah memiliki beberapa catatan-catatan baik data atau realita yang terjadi. Monggo bisa langsung diisikan melalui link yang akan kami share insya Allah tanggal 1 Mei 1 sampai 17 Mei nanti seperti itu. Nah, seperti itu Mem singkatnya. Baik, jadi pemirsa, borang-borang nanti yang akan di-share oleh tim PNM kepada GTK dan Sivitas Akademika Mandua Kota Malang ini nanti bukan seperti lagi ngisi ujian PH betul. ya, bukan gitu ya. Jadi borang ini adalah kesempatan terbaik bagi GTK semuanya untuk memberikan masukan, saran begitu ya pada permasalahan yang mungkin ada di lapangan seperti apa, dan borang itu nanti akan jadi bahan bakar pemirsa. Bahan bakar yang sangat penting untuk perubahan munculnya SOP yang lebih baik gitu ya, inovatif di tahun 2026 ini. Nah, nanti akan ada terbentuk tim kurang lebih 60 orang gitu ya, tim yang akan menyusun pedoman manajemen di bidangnya masing-masing yang akan mengolah hasil borang dari GTK semua itu untuk jadi bahan bakar, membuat SOP yang lebih baik tahun ini gitu ya. Jadi oke. Pak En mungkin bisa dibacain lagi Pak En tanggal-tanggal penting kita terkait dengan agenda pedoman manajemen yang akan datang. Oke, baik. Untuk tanggal-tanggalnya itu kita awali dari pembukaan, yaitu kita laksanakan insya Allah tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei 9 Mei. Okay. Pembukaan, mohon maaf untuk pembukaan itu terbatas kepada tim urusan pedoman manajemen yang tadi disebut PMA kurang lebih 60 orang itu yang terdiri dari Bapak Ibu GTK dan juga didampingi oleh Bapak Ibu komite. Itu di kegiatan pembukaan, di situ nanti ada apa istilahnya itu refreshment gitu, terkait dengan manajemen madrasah, kemudian yang kedua terkait dengan implementasi penjaminan mutu itu sendiri di Mandua Kota Malang. Insya Allah untuk pematerinya kita sudah dapat, sudah dapat materinya yang untuk manajemen madrasah itu Bapak Anurofik dari Komite Mandua Kota Malang, kemudian untuk yang implementasi penjaminan mutu itu kita ambil dari Bapak Wahono. Itu emang kemudian untuk tanggal berikutnya yaitu Pleno. Sebelum pleno itu ada kegiatan review, kita agendakan 3 kali. Itu kita laksanakan setelah pembukaan. Setelah pembukaan nanti beberapa hari kemudian kita akan laksanakan review pedoman manajemen yang tentunya juga review SOP. Kemudian nanti setelah kita review oleh tim, direview oleh tim pedoman manajemen, nanti akan kita plenokan yaitu di tanggal 6 Juni. 6 Juni, insya Allah gitu, 6 Juni dengan seluruh GTK. Seluruh GTK, Sivitas Akademika. Kurang lebih berapa pesertanya Pak En? Kurang lebih hampir 200-an. Hampir 200. Kurang lebih 200-an. Ya. Untuk yang tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni. Ini.
Nanti di situ kita akan plenokan, di situ pun juga kita memberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, tapi ya sekali lagi terbatas waktu kalau di sidang pleno itu, sehingga masukan-masukan ya tadi itu kita fasilitasi dengan orang seperti itu. Oke, itu Bu Emma. Kemudian ini mudah-mudahan dilaksanakan rencana yang terakhir, yaitu nanti ada pengesahan. Pengesahan. Tanggal berapa Pak Em? Ya, mudah-mudahan nanti pas liburan kita sudah bisa melaksanakan. Jadi tahun ajaran baru kita sudah membawa SOP baru, begitu ya targetnya Pak Em ya. Baik. Pak Andi, kenapa kok harus ada review Pak Andi? Oh iya. Review itu sebenarnya kita butuhkan terkait dengan masih dua latar belakang tadi, yakni KBC dan BBBM. Kita menjadi pilot project 2 itu. Nah, karena pada projectnya itu, maka kemudian tata kelola kita harus kita review. Yang mungkin tadinya nilai-nilai KBC itu dalam tanda petik belum terimplementasikan. Sebenarnya sudah terimplementasikan, tetapi kita kuatkan lagi, kira-kira lebih begitu. Kita kuatkan lagi agar ini menjadi kesadaran tidak hanya mereka yang ikut pelatihan kemarin, tetapi seluruh sivitas akademika termasuk siswa nanti juga semakin tersosialisasikan ada mindset baru di KBC ini. Nah, kita harapkan itu nanti disadari semua orang, sehingga kita berharap nanti hasil produk dari KBC itu ada di MAN 2 Kota Malang. Sehingga anak-anaknya betul-betul punya karakter yang kuat, tetapi bisa menjadi rahmat bagi semesta alam, tidak hanya untuk Indonesia. Saya kira itu, karena inti KBC itu kan ada 5 ya. Kemarin itu ada cinta Allah dan Rasul, kemudian cinta ilmu, kemudian apa lagi? Sesama diri kita dan sesama. Karena memang kita lihat ya, di era sekarang banyak anak yang kehilangan dirinya. Kemudian yang bunuh diri di kampus-kampus itu juga semakin marak. Nah, kalau orang dengan cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, dia mencintai dirinya dan sesama, dia tidak akan mudah putus asa dan tidak mudah untuk membuli teman-temannya. Bahkan dia akan nanti penguat teman-temannya. Dan ini kalau lahir dari MAN 2 Kota Malang, di pikiran saya ya, maka kita akan menyumbangkan generasi emas 2045. Iya. Kurang lebih gitu. Kenapa kita perlu mereview dua hal itu? Terima kasih nih Bu Ema. Oke, baik Pak Panji. Pak Panji kan salah satu dari tim 60 nanti ya yang akan menyusun SOP dan pedoman manajemen ini gitu ya. Pak Panji bisa di-spill nggak suasana review nanti itu kayak gimana Pak Panji? Apakah kita serius harus pakai kacamata semua dan laptop gitu, atau kita masih bisa ngopi Pak Panji sembari nge-review? Baik Mem, suasana review sedikit gambaran proses di MAN 2 Kota Malang ketika menyusun pedoman manajemen maupun SOP itu dilakukan secara menggunakan metode diskusi Mem. Kita melibatkan semua sivitas akademik MAN 2 Kota Malang, mulai dari komite, GTK dan seluruh siswa-siswi maupun wali murid yang nanti akan dirangkum di sebuah diskusi seperti itu. Nah, melalui borang-borang tadi akan diolah menjadi sebuah bahasan di dalam tim 60 tadi. Betul, oleh tim yang berjumlahkan 60 orang itu. Suasananya kayaknya bukan 66 ya Pak ya? 66. Iya, itu angka cantik ya. 66. Kenapa Pak 66? Tim 66. Tim 66 nanti. Oh iya. Oke. Jadi suasananya sangat santai Mem sebenarnya. Serius santai. Bisa sambil ngopi. Seperti itu. Jadi dengan suasana yang santai itu nampaknya akan memudahkan tim ini merumuskan konsep-konsep baru, menafsirkan usulan-usulan dari Sivitas Akademik 2 Kota Malang, sehingga ya harapannya seperti yang Pak Andi tadi, kita benar-benar bisa mengimplementasikan ini visi dari penyusunan pedoman manajemen memang seperti itu. Jadi nggak horor gitu, nggak semacam sidang kemudian sangat fun sekali memang. Oke, begini pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak semua sebelum kita menutup podcast pada hari ini. Untuk Pak En, gimana sih caranya supaya seluruh GTK, Sivitas itu merasa bahwa MAN 2 Kota Malang, madrasah ini tuh serasa rumah sendiri Pak En?
Baik Bu Ema. Yang jelas beda Bu ya. Jadi antara rumah dengan madrasah itu beda. Tapi kita bisa merasakan lebih bahkan Bu. Ya, bahkan lebih. Nah, ini kuncinya satu. Apa itu Pak? Yaitu rasa syukur. Nah, itu. Jadi kalau kita dikasih amanah di Madua Kota Malang, kemudian kita memunculkan atau mengedepankan rasa syukur, insya Allah nikmat-nikmat itu akan terasa. Akan terasa. Bahkan ya khawatirnya bisa melupakan rumah. Kayak Pak ya, lebih banyak di sekolah ya, di madrasah daripada di rumah ya Pak. Jadi karena asiknya dengan amanah yang diberikan sehingga banyak aktivitas yang dilakukan di Mandua Kota Malang, tidak terasa tiba-tiba sudah malam. Betul. Tapi saya relate Pak ya. Saya sih merasa kayaknya saya melek dalam posisi melek itu lebih banyak di Mandua Kota Malang dibanding di rumah. Kalau di rumah paling saya cuma 2-3 jam meleknya. Betul. Habis itu kan tidur gitu ya Pak. Ini juga sih. Ya, jadi itu. Lebih sering di Mandua. Jadi kita memang harus mengedepankan rasa syukur itu. Sehingga ya itu tadi muncul rasa nyaman, rasa enak, memiliki betul di Mandua Kota Malang. Oke, seperti itu. Baik, ini untuk pertanyaan Pak Andi terakhir ya. Pak Andi, apa pesannya buat 140 GTK yang lain? Jadi tadi kan 66 masuk dalam tim pedoman manajemen. Nah, Bapak Ibu GTK yang lain yang kurang lebih sekitar 140 ini, apa pesannya dari Pak Andi yang mereka akan baru gabung nanti di 6 Juni di sidang pleno ya Pak Andi ya. Supaya Bapak Ibu GTK itu tidak merasa jadi tamu gitu. Harus gimana Pak Andi? Baik, terima kasih. Balik ke Pak N tadi yang menggunakan kata syukur. Masya Allah. Syukur itu intinya adalah berterima kasih, kemudian merasakan apa yang kesempatan yang dimiliki dalam saat syukur itu digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur, maka berikan kontribusi Bapak Ibu semua yang diberi karunia nikmat untuk berkhidmat di Mandua Kota Malang. Berikanlah ide gagasan terbaik Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pedoman manajemen Mandua Kota Malang. Namun demikian, ketika kita menyampaikan ide gagasan yang terbaik, sisakan pula space di dalam diri kita untuk mau dan bersedia menerima gagasan yang barangkali muncul lebih baik dari teman-teman kita yang lain. Sehingga ketika gagasan kita ada yang lebih baik, maka kita dengan ikhlas legowo menerima ide yang lebih baik dari ide kita. Sehingga nanti akan terjadi dinamika yang jauh lebih baik di antara kita, sehingga tidak kemudian kita kok ide saya nggak diterima, kok ide teman saya yang diterima. Nah, di situ kemudian syukur itu nggak menjadi hilang. Nah, di sini kita akan merasakan bahwa benar firman Allah itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya kira itu yang memang sudah terlihat nggih betapa bermarwahnya MMG dari kedua. Tidak horor ya Pak Panji. Luar biasa sekali memang. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Panji. Pak Panji, ini dibayangkan Pak Panji ya, 5 tahun yang akan datang kan insya Allah Pak Panji masih ada di Mandua Kota Malang gitu ya. Amin. Pak Panji pengen cerita apa ke Bapak Ibu GTK yang baru bergabung nanti di 5 tahun yang akan datang itu tentang proyek pembuatan pedoman manajemen tahun 2026 kali ini. Iya mem. Mungkin ini dari sudut pandang pengalaman saya pribadi mohon ya mem, ternyata segala sesuatu yang sekarang kita bisa itu bisa jadi berasal dari sebuah keterpaksaan gitu mem ya. Yang awalnya dipaksa, kemudian kita terpaksa, terus terbiasa, akhirnya sampai kita biasa dan sekarang menjadi bisa. Nah mungkin itu yang ingin selalu saya ingat bahwasanya saya di sini kan nggak hanya bekerja mem, tapi juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu kan nggih. Ingin mencoba memberikan kontribusi apa kiranya yang bisa saya berikan kepada madrasah, tidak hanya sekedar absen saja, tapi kira-kira bisa meninggalkan jejak positif di sini seperti itu. Walaupun sampai detik ini saya merasa masih belum baik,
Tapi di sini saya ingin juga menyampaikan kebaikan. Harapannya dari kebaikan yang saya sampaikan itu memungkinkan saya menjadi baik dengan sendirinya gitu, karena saya sering mengajak orang lain Iya. kebaikan gitu sih Mem. Jadi intinya itu saja. Kita berusaha untuk sebaik mungkin, sekecil mungkin jejak apa yang bisa kita berikan kepada madrasah ini kita berikan. Sekecil apapun itu gitu Mem. Jadi ikut semangat ini Pak Panji. Bismillah ya Mem ya. Baik pemirsa, Borang itu bukan hanya sekedar Google Form begitu. Borang itu adalah suara dari Bapak Ibu GTK Sivitas Akademika MAN 2 Kota Malang, dan tim 66 nanti yang akan menyusun pedoman manajemen SOP tahun 2026 ini bukan hanya orang yang pintar-pintar saja gitu ya, tetapi tim 66 ini adalah wakil dari Bapak Ibu GTK MAN 2 Kota Malang begitu, dan harapannya nanti akan ada terlahir SOP yang inovatif gitu ya, yang nanti bukan hanya milik PMM saja tetapi milik kita semua gitu, dan biar berasa, biar kepake, biar nanti ketika kita sidang pleno pulang sore itu masih bisa ketawa gitu pemirsa. Maka jangan lupa ya, isi borang-borangnya mulai tanggal 1 sampai 17 Mei 2026, berikan kontribusi terbaik untuk MAN 2 Kota Malang supaya MAN 2 Kota Malang bisa semakin maju dan berkah manfaat untuk dunia begitu ya. Baik, jangan lupa isi borangnya. Bismillah, mari bersama-sama kita menjadikan MAN 2 Kota Malang lebih wangi sistemnya. Akhir kata, saya Emma Fitria Agustina sebagai host undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tos. Katanya Pak Panji kalau review kan ini ya, nanti kita bisa ngopi-ngopi Pak Panji. Tos. Oke.